soal rezeki. Saya kira cerita Mbak Nani adalah cerita kita semua. Ya toh? Soal randu duit, rasa pertandingan. Iya. Itu adalah kawan karib mereka sehari-hari. Dan tidak ada masalah, itu bukan kesedihan, itu bukan penderitaan. Saya dulu sangat miskin dan tidak pernah saya mengenang itu sebagai kemiskinan. Saya Pak Mustafa. Saya jadi redaktur, terus ada cah kota gede melaku kuduk nyerage puisi, jebol jenenge SBY. Di tahun 70 ya, tahun 1970 di Gondomanan, di percetakan Radia India dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian mumpung ingat sedikit ya. Tadi kan ada cinta segitiga, ada Maiyah segala macam. Mari kita perluas karena tokoh Maiyah Surabaya, penggeraknya Mas Suko itu kalau nulis selalu pakai K, Makia. Aku jane sebel awalnya. Suwe-suwe, oh Maiyah kok. Maiyah itu akan menemukan makna pada apapun saja. Teledong jadi pupuk kan begitu. Meskipun ya tetap ledong gue iki. Ya, jadi kita tuh hidup tuh gini. Loh, neng lak tadi pupuk aku. Neng lak teledong. Pupukan neng tetap teledong tau gue. Orang neng lak pupuk aku. Neng lak tetap teledong gitu. Hidup tuh gitu. Nah, gue rasa sedih dengan itu. Karena memang hidup itu antara dua itu. Minal majidil haram, minal majidil aqsa. Ulang alik. Gitu kan. Kadang-kadang kamu merasa kamu teledong, kadang-kadang kamu merasa pupuk, kadang-kadang merasa teledong lagi. Sak pupuk gue tetap teledong. Neng sak teledong aku tetap alhamdulillah pupuk. Hidup itu begitu. Jadi naik turun. Nah, oleh karena itu kata Makiyah saya resmikan. Tidak ada masalah. Kalau Anda nulis Makiyah monggo, Maiyah pakai seret monggo berarti ain, Maiyah seperti selama ini boleh. Ketiga-tiganya punya arti yang luar biasa dan menyatu. Kalau Maiyah berarti pakai hamzah itu artinya sumber air. Sumber ilmu, sumber berkah Allah, Maiyah seperti yang tulisan kita selama ini. Kalau pakai apa jenis tanda petik Maiyah berarti kebersamaan, bebarengan, ya, sebagaimana yang sudah kita alami bersama. Kalau Makiyah itu adalah sumber airnya Islam. Berarti dari kata Mekah, Makkah, Makiyah, bersifat Mekah. Artinya Anda menerima Ka'bah itu sebagai bekal hidup Anda. Karena seluruh kejadian di dunia, terutama di Indonesia ini, karena mereka tidak percaya kepada kalimat Allah, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya. Maka kata Allah, cintailah, sembahlah tuan rumah Ka'bah ini. Dah, kamu pokoknya taat aja sama dia. Pokoknya kamu seneng aja sama dia. Cinta aja sama dia. Karena dia menjamin dua hal. At'amahu min ju', kamu dijamin tidak akan kelaparan. Wa amanahu min khauf, dan engkau tidak akan merasa ketakutan oleh apapun saja. Takut sesaat, setelah itu ada jalan keluarnya. Lapar saat ada jalan keluarnya. Kan cuma dua itu tuh kejadiannya. Kenapa sampai nyembah-nyembah presiden, kenapa sampai ikut-ikut Prabowo, ikut-ikut Jokowi, ikut ini. Gak berani ngomong jujur karena siapa tahu saya masih bisa jadi menteri ya meskipun gak jadi wakil presiden. Jadi gak berani ngomong jujur karena masih berharap-harap siapa tahu jadi ini, siapa tahu jadi itu. Karena mereka tidak at'amahu min ju' dan tidak wa amanahu min khauf. Kan gitu. Jadi kita tidak punya ketakutan tidak berarti kita berani. Kalau tidak ada takut ya tidak ada berani gitu loh Mas. Ngerti nggak cara berpikirnya? Kalau takut ada berani, kalau berani ada takut. Kalau nggak ada takut nggak ada berani. Ya gitu aja gitu loh. Ya sudah, just do it. Fal ya'budu, fal ya'mal gitu tuh. Nah gini-gini ini nggak dipikirin oleh orang. Ojo njur kemendel, ojo njur kue hebat. Enggak ada hebat. Tidak ada hebat, sudah pasti tidak ada hebat. Yang hebat hanya Allah, yang kuat hanya Allah. Udah, kamu tenang aja, pokoknya lakukan aja dengan tekun, dengan ikhlas. Jangan khawatir, Allah akan menjamin engkau tidak akan lapar sekeluargamu dan tidak akan takut kepada apapun saja. Untuk apa engkau berharap kepada sesuatu yang tidak paham kepadamu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahullah wajhah mengatakan, kamu jangan terlalu gembira
oleh orang yang memujimu, karena belum tentu mereka itu paham kamu. Bisa jadi karena mereka salah sangka sehingga kamu dipuji. Jadi jangan terlalu gembira kepada orang yang mengagumimu atau memujimu, karena belum tentu mereka paham kamu. Dan jangan sedih oleh orang yang memfitnahmu, mengecamu, menghinamu, karena mereka pasti tidak paham kamu. Yang memuji belum tentu paham, yang memfitnah pasti tidak paham. Jadi kedua-duanya tidak ada masalah. Jalan terus. Tepuk tangan untuk Mbak. Waktu ya, sekarang kita puncai bersama dengan puisi. Saya pengen pesan sama teman-teman Maya Cirebon yang nganter Mbak Nani ke sini. Jadi ya sanggarnya dilanjutkan untuk Mayaan gitu. Sebelum ngobrol ngono ya maca-maca apa lah gitu. Ya ngaji Quran kayak apa ngene, aja nyontoh aku. Saya kira hanya di Maknya loh ada kiai yang mengatakan pokoknya Jokowi aku. Aku Maknya apik tapi apik tenan gitu. Ya toh? Apik tenan itu menurut saya bukan hanya kebaikan dan kebenaran, itu keindahan yang luar biasa. Pokoknya Jokowi aku menurut ya. Nah, kira-kira begitu ya Mbak Nani. Saya usul gini toh, misalnya gini ya, coba ambil fal yang butuh robbah hadzal bait tadi. Bukan untuk ditafsirkan, tapi kamu punya pengalaman. Tolong Mas Dani dicatat ya. Kamu punya pengalaman enggak bahwa kamu dijamin tidak lapar, bahwa kamu dijamin tidak takut? Coba pernah nggak ngalamin begitu? Itu kita himpun pengalaman itu, bukan menceramai, bukan menafsir-nafsirkan enggak. Kita himpun saja penghayatan kita terhadap hidup kita. Atau misalnya kalau soal rezeki tadi Mbak ya, At-Tolak 23. At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Mayyatakillah yaja'allahu makhrajan. Terus Allah kasih lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih jalan keluar atas masalahnya dan Allah kasih rizki yang tidak terduga. Kalau kita bertawakal, kalau sesuatu tidak bisa kita atasi, kita wakilkan ya Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu artinya saya tidak bisa mengatasi masalah ini. Maka tawakal tu 'ala Allah, maka aku wakilkan masalah ini kepadamu ya Allah. Kalau kita mewakilkannya kepada Allah, Allah ngasih dua lagi. Ya, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Jangan khawatir, Allah itu akuntanmu, manajermu, dia ngitung apa masalahmu dan dia akan memberi jalan keluar kepada masalahmu. Dan yang ketiga dikasih lagi ya, takwa dikasih dua tadi, jalan keluar dan rezeki tak terduga. Terus kalau tawakal dikasih dua, satu wis tak uruse, aku tak dadi kasirmu, gitu ya kata Allah. Nomor dua, jadi yang keempat berarti Allah membuat tercapai apa yang kamu inginkan, yang Allah menyetujuinya. Jadi jangan khawatir, Allah yang akan membuat itu tercapai. Ya, dan saya dikasih bukti luar biasa oleh Allah dalam hal ini, dalam banyak hal. Itu ya Mbak ya. Itu aja bukan ditafsirkan, tapi masing-masing share pengalamannya. Itu yang namanya Makyan, sinau bareng. Dan tidak mempelajari ilmu, mempelajari kehidupan. Sinau urip. Di dalam urip ono ilmu, ning ora sinau ilmu tok. Sinau urip, sinau atimu, sinau pengalamanmu. Maka semua ilmu-ilmu akan manut kepada hikmahnya kehidupan yang sedang Anda sharekan itu. Ngono ya tak ya?
Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbah Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Peweling Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Pada kutipan video Sinau Bareng kali ini, Mbah Nun merespon pembicara-pembicara sebelumnya untuk kemudian dijadikan ilmu bersama. Jadi yang pertama, Mbah Nun merespon Mbak Nani. Mbak Nani adalah seorang yang melestarikan dan mencintai tari topeng Losari yang Mbah Nun pernah menjulukinya dengan istilah maestro muslimah. Yang juga videonya pernah kami bagikan kurang lebih setengah tahun yang lalu dengan judul Tidak Ada Yang Tidak Menari. Dan berikut ini kurang lebih lanjutan dari video itu. Jadi intinya yang dibicarakan oleh Mbak Nani pada video sebelumnya adalah perihal isi hati dan kegembiraan beliau. Intinya yang Mbak Nani sharekan adalah suka duka beliau dalam melestarikan dan mencintai seni tari topeng Losari. Dan tentu saja yang beliau perjuangkan itu bukan hal yang mudah, karena pasti akan lebih banyak yang tidak mendukungnya. Pokoknya amat banyak tantangannya. Seperti misalnya ekonomi, rizki, pendapat sebagian orang yang menganggap budaya bukan agama, tari tidak sejalan dengan Islam lah, dan seterusnya. Intinya, untuk sekedar ingin melestarikan dan mencintai budaya tidaklah mudah di lingkungan dan era sekarang ini. Dulur-dulur, kurang lebih itu sedikit gambaran saja mengenai Mbak Nani atau pembicara sebelumnya. Yang selanjutnya Mbah Nun respon pada video ini, dan kurang lebih sebatas yang dapat saya tangkap begini yang Mbah Nun tawarkan. Pointer yang pertama adalah Mbah Nun merespon perihal rizki, dan kurang lebih Mbah Nun ngendiko begini. Jadi soal rizki, saya kira cerita Mbak Nani itu adalah cerita kita bersama. Jadi soal tidak punya duit tidak usah dipertandingkan, karena itu adalah kawan karib mereka sehari-hari. Mendengar apa yang Mbah Nun ngendikokan, sontak saja jamaah tertawa mesra. Kemudian Mbah Nun kembali melanjutkan, jadi itu bukanlah masalah, itu bukan kesedihan, itu bukan penderitaan. Mbah Nun pun mencontohkan bahwa beliau dulu sangat miskin dan tidak pernah mengenang itu sebagai kemiskinan. Sampai di sini kemudian Mbah Nun sedikit melompat untuk merespon apa yang juga diungkapkan oleh pembicara yang lainnya. Perihal ma'iyah, perihal cinta segitiga, dan seterusnya. Kemudian dari situ Mbah Nun mengajak untuk mari kita perluas. Selanjutnya Mbah Nun bercerita bahwa ada salah seorang penggiat ma'iyah di Surabaya yang bernama Mas Suko. Beliau kalau nulis ma'iyah itu selalu memakai K, bukan Y. Jadi bukan ma'iyah tapi makiyah. Jadi Mbah Nun awalnya sebel, akan tetapi karena di ma'iyah kita akan menemukan makna pada apapun saja, maka Mbah Nun pun memaknainya begini. Jadi kalau selama ini kan kita menulis ma'iyah itu dengan hamzah ma'iyah, yang berarti sumber air atau sumber ilmu. Dan kalau memakai ain atau tanda petik ma'iyah itu berarti kebersamaan atau bersama. Sedangkan kalau makiyah seperti yang ditulis oleh Mas Suko, Mbah Nun mencoba untuk mengartikannya sebagai sumber airnya Islam. Jadi makiyah berasal dari kata Mekah, Makkah, makiyah, bersifat Mekah. Intinya menurut Mbah Nun, makiyah itu berarti Anda menerima Ka'bah menjadi bekal hidup Anda, karena seluruh yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia itu karena orang-orang tidak percaya kepada kalimat Allah. Hendaklah mereka menyembah tuan rumah Ka'bah ini karena dia menjamin dua hal. At'amahum min ju'ain, kamu dijamin tidak akan kelaparan, wa at'amahum min khauf, dan engkau tidak akan merasa ketakutan oleh apapun saja.
Sampai di sini selanjutnya Mbah Nun menarik dari ayat itu untuk kembali merespon Mbak Nani soal rizki untuk menjadi pembelajaran bersama. Jadi intinya menurut Mbah Nun, sebatas yang dapat saya tangkap, orang sekarang itu kenapa menyembah ini, menyembah itu, memuji ini, itu, menjilat ini, itu, tidak jujur, menutupi yang seharusnya tidak ditutupi, memoles diri, pencitraan, saling bunuh, saling fitnah, saling sikut, saling kisruh, dan seterusnya, itu semua karena mereka tidak percaya kepada ayat Allah ini. Jadi intinya perkara dan huru-hara yang ada di dunia ini semua itu karena mereka takut tidak makan, sehingga melakukan apapun saja agar bisa makan. Padahal seharusnya jika kita memang benar-benar menyembah Allah, maka semua itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah sebelum Mbah Nun mengakhiri acara sinau bareng dan ditutup dengan puisi Pak Mustafa, Pak Toto meminta izin kepada Mbah Nun untuk sedikit menambahi. Intinya, Pak Toto berpesan kepada Mbak Nani dan teman-teman Ma'iyahan dari Sanggar Mbak Nani untuk senantiasa terus Ma'iyahan di sana. Dan beliau berpesan, jika bisa sebelum mulai ma'iyah atau sebelum ngobrol, kalau bisa baca-baca Quran dulu. Setelah Pak Toto berpesan demikian, selanjutnya Mbah Nun juga sedikit menawarkan begini. Mbah Nun mengusulkan misalnya perihal ayat tadi itu falyabudu rabb hadzal bait. Jadi di awal sebelum memulai ma'iyahan di sanggar, terlebih dahulu misalkan dibacakan ayat itu. Selanjutnya dari ayat itu bisa menjadi pijakan untuk memulai ngobrol atau memulai ma'iyahan. Misalkan masing-masing meng-share pengalamannya perihal rizki. Sampai sini Mbah Nun juga berpesan bahwa itu bukan untuk menceramahi, namun untuk menjadi pembelajaran bersama, karena itulah ma'iyah. Kira-kira kurang lebih begitu sedikit gambaran dari pointer yang terakhir. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan sinau bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.